Halo semuanya, nama aku Feli. Aku dari jurusan Bisnis Law angkatan B28. Dan di sini aku akan membuat video mengenai perkenalan dan juga penjelasan serta ajakan bagi adik tingkat, teman seangkatan dan juga kakak tingkat untuk mengikuti program mentoring. Selamat menonton. Yang pertama, video untuk menti adik tingkat. Halo Fanya, kenalin nama aku Feli. Di sini aku sebagai mentor kamu selama program mentoring berjalan untuk periode ini. By the way, kamu terdaftar nih sebagai menti aku untuk program mentoring periode ini. Halo Kak Feli, aku Fanya. Iya nih, aku diinfoin kalau misalkan aku terdaftar nih di program mentoring ini sebagai menti dan nanti mentornya itu Kak Feli. Tapi sejujurnya aku masih bingung nih Kak, apa sih program mentoring ini? Nah, santai aja. Sebelum aku jelasin lebih lanjut lagi tentang program mentoring ini, aku mau nanya nih, kamu sering gak sih ketemu game baru yang pengen kamu mainin? Iya Kak, sering. Nah, biasanya kalau kamu ketemu game baru gitu, kamu bisa langsung mainin atau butuh tutorial dulu nih? Biasanya butuh tutorial dulu sih Kak, karena kalau enggak, ya bingung juga dong, kan baru pertama kali mainnya. Nah, mentoring ini kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi, program mentoring ini hadir untuk membantu kamu dan juga jadi panduan dalam menghadapi tantangan kamu selama kuliah. Dan juga membantu kamu untuk paham lebih lanjut lagi nih fitur-fitur yang ada di perkuliahan. Karena pasti beda dong dari perkuliahan sama waktu sekolah dulu gitu. Oh, berarti nanti Kak Feli sebagai mentor itu bakal jadi guide aku gitu ya, Kak, yang bakal ngarahin gitu. Nah, betul, mentor di sini bisa diartiin sebagai guide buat menti nih. Tapi kita di sini bukan hadir untuk ngarahin kalian aja, tapi kita juga bakal bantu kalian dalam proses belajarnya dan juga untuk tugas-tugas lainnya gitu. Oh, menarik juga. Tapi sebenarnya program ini tuh dari mana sih, Kak? Atau siapa gitu yang ngadain? Nah, program ini itu diadain sama SISC atau Student Advisory Support Center. Nah, tujuan dari program itu apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dalam belajar dan juga beradaptasi di lingkungan kuliah. Oh, untuk bantu belajar juga ya, Kak. Terus kalau gitu bentuk bantu belajarnya gimana tuh? Nah, bentuk untuk bantu belajarnya tuh gimana sih? Kita tuh akan bantu kalian misalkan dalam time management, cara kalian untuk membagi waktu antara perkuliahan dan juga kegiatan lain yang kalian punya. Nah, terus selain itu kita juga bisa diskusi nih atau cerita-cerita gitu tentang tantangan yang lagi kalian hadapi. Misalkan ada mata kuliah menurut kalian susah atau struggle di mata kuliah itu, kalian bisa berbagi ke aku. Cerita aja, nanti akan kita cari nih jalan keluarnya sama-sama, jalan tengahnya. Oh gitu, jujur iya sih Kak, aku masih ada struggle nih dan juga masih banyak banget pertanyaan yang aku punya. Kalau misalkan nanti aku banyak nanya, gimana? Nah, kalau kamu punya banyak pertanyaan, justru nggak apa-apa dan bagus banget. Aku hadir di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu itu. Untuk total pertemuannya berapa kali ya, Kak? Total dari pertemuannya untuk nanti ada 10 pertemuan ya. Oh, kalau untuk waktunya gimana ya, Kak? Karena aku takut nggak bisa nyesuaiin nih. Aku juga banyak kegiatan yang lain, kayak kegiatan di luar kampus juga lumayan banyak. Oh, tenang aja, walaupun 10 pertemuan, tapi waktunya tuh fleksibel kok. Jadi nggak harus terpaku pada satu waktu nih. Misalkan kayak kamu free-nya kapan atau free-nya di jam berapa, itu kita bisa nyesuaiin kok, tenang aja. Oh, gitu ya, Kak. Kalau untuk tempatnya kira-kira di mana tuh? Nah, untuk tempatnya sendiri juga fleksibel kok. Kita juga masih ngadainnya di BINUS nih. Jadi kita bisa ketemu di perpus, juga bisa di student lounge, bisa. Pokoknya dimanapun yang nyaman nih buat kamunya diskusi gitu. Selain 10 pertemuan tadi nih Kak, selain itu bentuk bantuan belajarnya gimana lagi ya? Atau benefit apa gitu yang bisa aku dapat? Nah, selain 10 pertemuan tadi, benefit lainnya yang bisa kamu dapat adalah aku bisa nih kasih catatan yang aku punya ke kamu. Jadi kamu bisa pakai itu panduan belajar kamu kalau misalkan mau ulangan atau misalkan kuis juga bisa. Oh gitu ya Kak. Oke deh kalau gitu makasih ya Kak buat penjelasannya. Sekarang aku jauh lebih ngerti nih.
Dan kayaknya sekarang aku punya gambaran deh target-target apa yang aku mau capai selama di program mentoring ini. Oke, sama-sama. Semoga lewat program ini nantinya kamu bisa lebih berkembang ya. Dan juga semoga target-target yang kamu inginkan bisa tercapai nih lewat program ini. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Oke Kak, bye-bye. Yang kedua, video untuk menti teman seangkatan. Halo Nata, kenalin aku Feli. By the way, aku dari Bisnis Law angkatan B28. Kita seangkatan loh. Ya, halo Feli. By the way, kamu mentor aku ya? Soalnya aku dapet info nih kalau aku kedaftar di program mentoring dan mentornya tercantum nama kamu. Iya nih, untuk program mentoring tahun ini kamu terpilih jadi menti aku. Oh iya, tapi aku masih bingung nih sebenarnya program mentoring itu apa sih? Karena aku jujur belum pernah dapat info apapun sih soal program ini, jadi masih bingung banget dan gak ngerti jujur. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Wajar banget kalau misalkan masih bingung atau mungkin masih kaget nih karena tiba-tiba terpilih untuk program mentoring ini. Tapi gak apa-apa, aku bakal jelasin pelan-pelan. Jadi, program mentoring ini itu diadain sama SSC atau Student Advisory and Support Center. Nah, di program mentoring ini nanti aku sebagai mentor kamu bakal bantu kamu dalam pembelajaran kuliah nih. Misalkan ada struggle gitu di mata kuliah atau tantangan apapun deh dalam perkuliahan ini yang bisa membantu kamu untuk berkembang nih nantinya. Oh gitu, tapi maksudnya bantuinnya tuh gimana ya? Maksudnya cara atau bentuk bantuannya kayak gimana gitu? Nah, untuk bantuannya sendiri macam-macam nih, tergantung struggle yang kamu punya. Misalkan kamu struggle sama time management, kamu susah nih dalam membagi waktu antara belajar dan juga berkegiatan. Karena ya gak bisa dipungkiri sih, karena di kuliah ini kita juga pasti banyak kegiatan, baik di kuliah maupun di luar kampus gitu. Nah, jadi aku bisa bantu dalam mengatur waktunya nih nanti, supaya gimana caranya biar kamu bisa balance antara belajar sama kegiatan. Atau mungkin kamu masih bingung nih cara mempersiapkan diri untuk ujian tuh gimana sih? Nah, nanti aku bisa bantu nih, misalkan aku bisa kasih catatan aku, atau nanti sebelum ujian kita bisa belajar bareng gitu. Oh, jadi semacam kayak tempat diskusi gitu kali ya? Iya bener banget. Jadi nanti kalau misalkan kamu punya tantangan atau punya struggle, kita bisa diskusi. Atau mungkin kamu masih bingung nih atau kurang paham sama satu mata kuliah. Nah, kamu bisa langsung tanya aja sama aku gitu. Oh iya, untuk programnya ini nanti kira-kira ada berapa kali pertemuan ya, atau sistemnya gimana gitu? Nah, untuk programnya sendiri nanti bakal ada 10 kali pertemuan. Oh, 10 pertemuan banyak juga ya. Tapi untuk waktunya gimana ya? Kira-kira fleksibel gitu atau ada jadwal tertentunya? Karena jujur aku punya banyak kegiatan nih, baik di kuliah maupun di luar. Jadi takutnya agak susah untuk atur jadwalnya. Nah, tenang aja, justru program mentoring ini bukan program yang kaku gitu. Jadi bisa fleksibel, bisa nentuin untuk waktunya atau harinya. Itu tergantung aja kita free. Jadi ya diskusiin aja kapan bisa free-nya dan kapan bisa ketemunya gitu. Oh gitu. Kalau untuk tempat pembelajarannya gimana? Nah, untuk tempatnya sendiri masih di BINUS kok. Jadi nggak perlu repot-repot untuk cari kafe atau ngeluarin budget lebih buat ke kafe kayak gitu. Nah, untuk di BINUSnya di mana? Bisa di mana aja sih, yang penting nyaman aja buat kita diskusinya. Misalkan di perpus atau di student lunch juga bisa. Oh gitu, kalau misalkan nih aku punya pertanyaan di luar 10 pertemuan tadi, kira-kira gimana ya? Atau boleh langsung ditanyain aja? Oh ya nggak apa-apa, kalau misalkan kamu punya banyak pertanyaan, kamu bisa langsung tanya aja ke aku. By chat juga nggak apa-apa kok kalau misalkan emang lagi bukan jadwal ketemu atau emang ada pertanyaan yang emang pengen banget ditanya gitu. Gak apa-apa, santai aja. Oh gitu, oke deh, thank you ya buat penjelasannya. Sekarang aku udah lebih ngerti nih tentang program mentoring ini. Oke, sama-sama. Semoga di 10 pertemuan nanti aku bisa bantu kamu dengan maksimal ya. Dan juga semoga kamu bisa capai nih target yang kamu mau. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, bye-bye.
Yang ketiga, video untuk menti kakak tingkat. Halo Kak, dengan Kak Lena ya? Oh iya, halo, kenalin, aku Lena. By the way, kamu siapa ya? Halo Kak, kenalin, nama aku Feli. Di sini aku ditunjuk sebagai mentor nih Kak untuk Kakak. Oh iya, kemarin aku juga dapat info nih kalau aku kedaftar di salah satu program mentoring jadi menti. Terus aku juga udah dapat sih nama mentornya, cuman kemarin aku nggak kenal aja sama namanya. Tapi aku juga masih bingung sih sama program mentoringnya. Maksudnya gimana ya program mentoring ini? Apa harus nambah jadwal atau gimana gitu? Oh iya, nggak apa-apa kok Kak kalau misalkan masih bingung. Justru aku di sini mau jelasin nih Kak tentang program mentoring ini. Oh oke oke, gimana tuh aku dengerin. Oke, jadi gini Kak. Aku ditunjuk sebagai mentor untuk membantu Kakak sebagai menti aku di sini. Nah, program mentoring ini tuh apa? Program mentoring ini diadain sama SSC atau Student Advisory and Support Center untuk membantu mahasiswa dalam belajar dan juga dalam hal akademiknya gitu, Kak. Oh, gitu. Tapi kira-kira gambaran kegiatannya kayak apa ya? Karena jujur aku nggak ada gambaran sama sekali nih tentang programnya. Oh, untuk kegiatan selama di mentoring ini tuh nanti macam-macam sih Kak. Kita bisa diskusi terkait mata kuliah yang mungkin Kakak masih struggle atau Kakak punya masalah lain yang lagi dihadapi nih di kuliah, misalkan kayak time managementnya. Karena kan sekarang udah semester tua gitu ya Kak. Jadi aku tahu banget tuh pasti susah untuk manage waktunya. Nah, di situ aku bisa bantu nih Kak, gimana caranya biar kita bisa cari jalan keluarnya dari tantangan-tantangan dan masalah tersebut. Oh, berarti lebih kayak ke diskusi gitu kali ya? Iya, betul Kak. Jadi lebih ke diskusi aja sih, dan juga nanti aku bisa bantu Kakak dalam belajar di mata kuliah yang masih Kakak bingung atau masih susah dipahami gitu. Nanti aku bisa bantu di situ. Oh, oke oke, ngerti. Terus kalau untuk sistemnya gimana ya? Ada pertemuan gitu kah atau gimana? Nah, untuk programnya sendiri nanti ini bakal diadain 10 pertemuan sih, Kak. Waduh, 10 pertemuan ya. Banyak juga sih 10 tuh. Mana aku udah banyak kegiatan lagi nih ya. Udah mulai magang juga, tugas juga. Bejibun banget. Itu gimana ya? Kira-kira untuk waktunya aku takut gak bisa bagi waktu nih malah. Nah, kabar baiknya Kak, justru program mentoring ini itu bukan program yang kaku gitu Kak. Jadi fleksibel banget, bisa disesuaikan dengan kenyamanannya aja. Misalkan Kakak free di hari Sabtu atau free di hari Jumat. Untuk jamnya juga bisa Kak. Misalkan free-nya dari sore ke malam kah atau dari siang kah, itu bisa diobrolin aja Kak. Nanti tinggal kita cari aja kapan waktunya yang tepat kita bisa untuk adain pertemuannya. Oh, berarti fleksibel banget dong ya buat waktunya. Jadi nggak perlu ada patokan gitu untuk jadwal pastinya. Nah iya Kak, jadi justru itu nih poin plusnya untuk kakak nih yang misalkan sibuk kan, udah semester-semester tua kayak gini nih. Justru membantu banget sistem yang fleksibel kayak gini. Jadi kita nggak perlu ketemu tiap hari, bener-bener tiap hari. Dan juga di jam-jam tertentu gitu. Nah, kita bisa sesuaiin aja gitu Kak dengan jadwalnya kakak gitu. Oh ya, oke oke. Aku udah khawatir banget tadi justru program ini bakal nambahin jadwal aku dan bikin makin padet, yang dari jadwal udah padet banget kayak gini makin padet, riwah banget. Oh enggak kok Kak, justru program mentoring ini membantu, bukan buat nambahin pikiran gitu sih Kak. Justru dengan adanya program mentoring ini mungkin bisa bikin Kakak lebih rileks dan juga pikirannya bisa lebih plong gitu, karena ada temen yang bisa diajak diskusi gitu Kak untuk berbagi masalah-masalah di kuliah. Oke oke. Tapi untuk tempatnya di mana ya? Nah, untuk tempatnya juga nggak usah khawatir Kak, itu sama fleksibelnya kok. Untuk tempatnya masih di Binus aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa cari nih tempat di Binus yang kira-kira kita bisa nyaman untuk diskusi dan juga ngelakuin pertemuannya. Mungkin bisa di perpus atau di student lunch ya. Disesuaikan aja sih Kak, senyamannya Kakak. Misalkan lebih nyaman di perpus ya, kita bisa adain pertemuannya di perpus. Oh oke oke, sekarang aku udah paham nih. Makasih ya udah mau jelasin ke aku segini jelasnya.
Oke deh Kak, sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Kak. Aku tunggu. Bye-bye. Bye-bye.